Mungkin aja dia pernah disakitin di keluarga, cinta pertamanya, atau banyak hal lah, trust issue di dalam hidup mereka nih. Di pikiran-pikiran teman-teman yang lagi terkurung dalam permasalahan ini tuh sering mereka bilang, nanti kalau gua punya pasangan, jangan-jangan dia akan seperti ini. Nanti dia akan pasti seperti ini lagi lah pasti. Nah gitu. Kembali lagi di Wanjer, Wawasan Jerry sama gua Jerry Simamora. Hari ini gua kembali lagi ke kalian buat memberikan informasi baru, hal-hal baru buat menambah wawasan kalian. Di video sebelumnya Wanjer ngebahas 5 hal mengenai 5 lagu yang makna dalam, 5 hal yang membuat kalian kenapa terbelenggu dalam kesedihan. Kali ini gue juga tetap membahas mengenai 5 hal. Hal yang gue akan bahas di sini adalah tentang pernikahan. Kita tahu pernikahan ini adalah satu keputusan besar bagi setiap manusia nih. Keputusan ini membawa pengaruh besar dalam setiap hidup manusia. Bisa jadi pengaruh-pengaruh itu mengubah bentuk dari manusia itu sendiri. Bisa jadi perubahan bentuk fisik, perubahan bentuk mental, atau mungkin perubahan sisi ekonomi. Kalau bentuk fisik kita tahu, mungkin dia pas menikah kurus, ketika dia berkeluarga, punya anak, punya kesibukan lain, dia akan badannya mungkin bertambah besar, atau mungkin dia dari besar juga bisa menjadi yang lebih kecil. Perubahan mental, dari sebelumnya dia temperamen bisa jadi lebih sabar, atau yang dari sabar juga menjadi lebih temperamen. Perubahan-perubahan itu mungkin yang akan dihadapi setiap orang ketika dia mengambil keputusan pernikahan ini. Dan pernikahan ini emang sisi positifnya banyak ya dari perubahan-perubahan itu, dan juga ada juga sisi negatifnya, tapi itu tergantung dari kita gimana cara ngelihatnya ya kan. Banyak orang dengan pernikahan ini jadi momok untuk setiap individu. Seperti gua atau mungkin orang-orang yang lain, pernikahan ini masih dipandang masih terlalu jauh untuk hidup mereka nih. Nah dari sini gue mau ngejelasin ke teman-teman 5 hal kenapa orang nggak berani ngambil keputusan untuk menikah nih. Hal pertama adalah personal freedom, kebebasan secara pribadi. Kebebasan secara pribadi ini adalah satu hal yang paling penting atau mungkin juga paling bermakna dalam hidup seseorang. Banyak alasan kenapa personal freedom ini menjadi alasan utama. Tapi yang paling berasa sekali adalah bahwa personal freedom ini adalah suatu barang berharga bagi manusia tersebut sehingga dia tidak ingin melepaskannya. Mungkin dulu banget personal freedom ini menjadi sesuatu yang barang mahal karena banyak hal yang dia hadapi di masa lalunya. Bisa jadi nih ada tekanan dari keluarga atau mungkin ekspektasi yang besar ke hidup mereka, sehingga ketika mereka sudah bisa berdiri di kaki sendiri, mereka udah nggak mau menghilangkan atau melepas kebebasan ini. Kebebasan yang mahal ini juga membuat mereka makin berkembang, tapi juga membuat mereka membatasi diri ke pihak-pihak lain nih, orang-orang lain, lingkungan sekitar, atau mungkin juga ke pasangan atau lawan jenis, sehingga mereka gue pengen bebas nih gitu. Kebebasan dalam hidup ini juga bikin mereka terkurung dalam pikirannya, sehingga mereka menolak nih, ini hal yang gue cari nih, ini hal yang gue inginin nih. Gue akan menolak semua sisi-sisi yang ingin masuk ke gue, yang ingin datang ke gue, karena ini adalah barang mahal dalam hidup gue. Gue takut kalau suatu saat gue nikah, kebebasannya akan kerenggut oleh suami gua, oleh anak gua, oleh keluarga, dan sejuta alasannya. Nah ini kenapa kebebasan freedom ini bisa menjadi alasan utama atau alasan pertama yang gue bikin di sini, karena takut kehilangannya gitu. Padahal kan para pihak atau orang-orang tertentu bisa membuat personal freedom lu ya
nggak sebebas dulu, tapi bisa dikondisikan dengan kesukaan-kesukaan lu. Hal kedua yang ngebatasin mereka untuk tidak berani mengambil keputusan menikah adalah relationship problems atau relationship issues. Dulu banyak orang takut memulai pernikahan atau menjalin hubungan karena permasalahan hubungan yang cukup pelik di masa lalu. Permasalahan hubungan atau permasalahan-permasalahan lalu tuh emang ngebentuk kita untuk hari ini, ya kan. Kalau kita masih banyak trauma, masih banyak ketakutan, masih banyak hal-hal yang tersimpan dalam pikiran, itu bikin kita jadi takut untuk melangkah maju ke depan. Permasalahan ini sering dirasain setiap manusia, ya. Mungkin aja dia pernah disakitin di keluarga, cinta pertamanya, atau banyak hal lah, trust issue di dalam hidup mereka nih. Di pikiran-pikiran teman-teman yang lagi terkurung dalam permasalahan ini tuh sering mereka bilang, nanti kalau gua punya pasangan, jangan-jangan dia akan seperti ini. Nanti dia akan pasti seperti ini lagi lah pasti. Nah gitu. Atau mungkin dia bilang, dia ini akan seperti orang yang pernah disinggah di hidup gua nih. Mungkin dia akan main fisik, dia akan berkata-kata kasar, ya kan. Yang bikin mereka, kalau gua mulai lagi seperti itu lagi. Alah udahlah, ntar aja dah. Nah, itu yang mereka akhirnya membatasi diri untuk tidak membuka diri ke orang lain, sehingga ketika ada tawaran atau mungkin nasihat dari mungkin orang tua atau lingkungannya untuk udah lu menikah deh, ambil pilihan untuk melakukan hal seperti ini, mereka kan berpikir ulang gitu bahwa gue nggak berani deh nikah kayaknya dengan masa lalu gue yang seperti kemarin, gue takut untuk memulai hidup baru lagi atau mengenal orang baru lagi. Nah, hal-hal yang bikin trauma ini menjadi salah satu alasan kuat kenapa orang tidak mau melakukan pernikahan atau mengambil keputusan untuk menikah. Di hal yang ketiga, permasalahan itu adalah ekspektasi sosial atau keinginan sosial. Banyak orang tidak mau menikah karena adanya tuntutan sosial atau tuntutan lingkungan yang harus mereka berikan atau mereka hidupkan ekspektasinya. Ekspektasi sosial ini sama personal freedom ini sering menyatu, ya kan. Dan juga relationship problem ini ya menyatu semua nih. Kenapa gue bilang menyatu? Karena permasalahan personal freedom, relationship problem ini bisa juga alasan dasarnya itu ekspektasi sosial atau keinginan sosial. Ekspektasi sosial ini nih sering menjadi sumber ketakutan bagi setiap anak muda, ya kan. Mereka harus menghidupi keinginan-keinginan masyarakat sosial atau orang-orang di lingkungan mereka. Di sini gue mau ngejelasin bahwa untuk lingkungan yang besar ini dengan sejuta ekspektasinya, tolong kontrol atau tahan diri. Setiap manusia itu harus bisa tahan diri biar mereka nih, teman-teman, adik-adik atau segala macamnya nih yang ingin melanjutkan hidup mereka tidak tertahan oleh ekspektasi sosial, sehingga mereka bisa jalan terus maju dan keinginan kita untuk berharap mereka menikah juga terbuka lebar. Kalau belum udah dikasih ekspektasi kayak lu harus begini A B C D E, tuh buyar tuh. Karena apa? Karena di kepala mereka udah berisik duluan. Masalah selanjutnya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan ini adalah hal yang paling berat atau hal yang paling sangat diperhatikan. Karena berjalannya suatu keluarga, berjalannya suatu lingkungan, atau mungkin berjalannya suatu organisasi juga butuh uang, ya kan. Apalagi nih bagian terpenting dalam hidup manusia nih, masalah keluarga inti. Bayangin nih kalau keluarga nggak ada uang, dia makan bingung mau apa, dia sekolah bingung bayar pakai apa. Nah ini yang jadi sumber pikiran bagi orang-orang yang berpikir untuk tidak menikah. Ketakutan mereka nanti suatu saat menikah adalah, jika saya nanti menikah, uang yang saya punya akan habis tersita sama keluarga. Yang kedua,
bahwa pernikahan itu biayanya mahal. Maksud dari mahal ini bukan tentang sekedar pesta ya kan. Maksud dari mahal ini adalah berpikir tentang biaya untuk kebutuhan sehari-hari sebagai keluarga. Bisa jadi masalah beli rumah, kebutuhan sehari-hari seperti bayar listrik, air, ataupun keperluan-keperluan rumah tangga, biaya sekolah, biaya akomodasi, hiburan, segala macam. Ini yang terus dipikirkan. Karena kan pernikahan tidak lagi berpikir sebagai individu, tapi berpikir mengenai kebersamaan. Kalau misalnya pernikahan dari satu orang menjadi dua orang yang menjadi satu, kalau punya anak 3 atau 4 orang yang menjadi satu, itu yang terus dipikirkan oleh setiap orang. Kenapa sih gua menunda dulu, atau kayaknya enggak deh untuk berpikir menikah. Keuangan ini mungkin juga harus dapat kesetaraan ya untuk kedua belah pihak sebelum memulai suatu hubungan pernikahan. Dan juga menjadi pembahasan penting sebelum terjadinya pernikahan. Pasangan-pasangan yang udah matang, yang udah yakin, yang udah percaya, pasti bisa mengaturnya dengan cara ya membahas, dikomunikasikan bahwa nanti kita seperti ini, plannya ke depan seperti ini, untuk punya keyakinan dan juga punya keinginan untuk segera menikah. Tapi orang yang kalau gue bahas di hal pertama itu, yang masih di diri dia masih besar personal freedomnya, ini menjadi salah satu sumber atau salah satu hal yang bikin ketakutan itu semakin nyata atau semakin besar dalam hidup dia. Maka itu teman-teman, sebelum menikah yakinin dulu bahwa selain mental, keuangan lu juga aman ya kan. Nah, di hal kelima yaitu kesetaraan. Seperti yang gue bahas di masalah keuangan tadi, bukan di personal freedom ya, bahwa keuangan setiap orang harus setara. Kesetaraan ini juga nggak hanya sebatas keuangan yang gue mau bahas, yaitu kesetaraan tentang gaya hidup, kesetaraan berpikir, kesetaraan tentang memandang sesuatu hal. Ini sangat penting nih untuk kedua individu yang ingin bersatu menjadi pasangan. Kesetaraan ini sering terjadi jomplang yang membuat menjadi sumber konflik di kemudian hari. Kenapa orang-orang yang sekarang ini jadi takut untuk menikah? Ketika mereka yakin dengan perasaannya, mereka tidak yakin dengan kesetaraan yang ada di antara mereka. Bisa jadi nih, karena si pasangan masih ekonominya di bawah, dia berpikir nanti kalau suatu saat gue jadi sama dia, jadi gue yang ngebiayain dia. Atau mungkin secara umur, nanti kalau gue yang lebih tua, gue lagi yang ngomong dia. Nanti, dan itu yang menjadi pikirannya orang-orang personal freedom nih. Ini nih alasan berat kenapa orang-orang takut untuk memulai suatu pernikahan. Pernikahannya salah ya enggak, cuman ya pikiran yang tidak setara ini bikin konfliknya gede. Sebelum memulai pun udah berkecamuk di kepala. Jadi dari video ini gue mau kejelasin dari video ini bahwa pernikahan yang sekali itu harus dipikir dengan matang, bukan kejar-kejaran, bukan ekspektasi sosial yang gue bahas, tapi kesetaraan, kesadaran hati nih. Sekian dari video Wanjer paling serius dan seserius ini. Bye bye.